Hai guys, welcome to our video. Di video kali ini kita akan membahas mengenai TBC. Kalian tahu nggak sih apa itu TBC? Kalau kalian nggak tahu, ayo kita simak video ini. Tetapi sebelum kita simak video ini, mari kita perkenalkan kelompok kami. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama video ini. Hai teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu TBC? Jadi TBC itu adalah singkatan dari tuberkulosis atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit tuberkulosis. Penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan biasanya menyerang paru-paru. Meskipun juga bisa mempengaruhi bagian tubuh lain seperti ginjal, otak, dan tulang. Gejala-gejala tuberkulosis tidak selalu menunjukkan gejala sakit. Para ahli membedakan TBC menjadi dua jenis, yaitu tuberkulosis laten. Pada jenis ini, bakteri dalam keadaan tidak aktif sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu, jenis laten bersifat tidak menular, tetapi pengobatan TBC begitu perlu agar tidak berkembang menjadi TBC aktif. Yang kedua ialah TBC aktif. Bakteri TBC dapat menular dan menimbulkan sejumlah gejala setelah infeksi terjadi. Tanda dan gejala tuberkulosis aktif meliputi batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk berdarah atau berlendir, nyeri dada, penurunan berat badan, kelelahan, demam, keringat saat malam hari, panas dingin, serta kehilangan selera makan. Cukup hanya itu saja yang perlu kalian ketahui. Tapi kalian juga harus perlu mengetahui apa sih penyebab dari penyakit tuberkulosis itu. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang menular dari orang ke orang melalui droplet udara. Nama bakteri tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis ini bisa menyebar ke siapapun. Namun, ada beberapa faktor risiko yang bisa lebih meningkatkan dari penularan penyakit ini, yaitu yang pertama, sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada orang HIV/AIDS, diabetes, kanker tertentu, gizi buruk, dan orang yang sedang menjalani kemoterapi. Yang kedua, yaitu orang yang menggunakan narkoba ilegal. Yang ketiga, orang yang menggunakan tembakau. Yang keempat, orang yang sedang berada atau tinggal di tempat dengan akses kesehatan yang kurang. Yang kelima, orang yang sedang tinggal di tempat dengan kepadatan yang tinggi dan ventilasi yang kurang. Dan yang terakhir, yaitu orang yang berada atau sedang melakukan perjalanan ke tempat dengan tingkat kejadian tuberkulosis yang tinggi. Itulah merupakan penyebab dari orang atau seseorang terjangkit penyakit tuberkulosis. Masih banyak orang yang belum tahu bagaimana bakteri TB ini menular. Jadi, bakteri TB ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Begitu tetesan ini memasuki udara, siapapun di dekatnya dapat menghirupnya. Seseorang dengan TB dapat menularkan bakteri melalui bersin, batuk, berbicara, dan nyanyian. Selanjutnya adalah program pencegahan penyakit TBC yang telah dilakukan. Yang pertama ada kampanye edukasi. Kita harus mengedukasi masyarakat tentang gejala, penularan, dan cara pencegahan penyakit TBC melalui kampanye lewat media sosial, seminar, dan edukasi di tempat-tempat umum. Yang kedua ada screening. Kita harus melakukan screening rutin bagi individu yang berisiko tinggi atau memiliki kontak dengan penderita TBC untuk mendeteksi kasus ini. Yang ketiga ada vaksinasi. Kita harus memberikan vaksinasi BSG kepada bayi baru lahir untuk melindungi mereka dari infeksi TBC. Yang keempat ada akses terhadap perawatan. Kita harus memastikan bahwa akses yang tepat dan mudah bagi individu yang diduga untuk terdiagnosis menderita TBC mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat. Yang lima, pengobatan dini. Kita harus memastikan pengobatan antibiotik secara dini kepada individu yang didiagnosis menderita TBC untuk mencegah penyebaran infeksi. Yang keenam, program penghentian stigma. Kita harus melakukan program untuk mengurangi stigma terhadap individu yang menderita TBC guna untuk mendorong mereka untuk mencari perawatan dan memahami regimen pengobatan. Yang ketujuh, pemantauan kasus.
kita harus melakukan pemantauan terhadap kasus TBC yang ada dan memastikan pengobatan yang tepat dilakukan hingga sembuh total untuk mencegah kemungkinan resistensi obat. Yang ke-8, kemitraan dengan lembaga kesehatan. Bekerja sama dengan lembaga kesehatan lokal dan internasional untuk meningkatkan pemahaman tentang TBC dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Nah, kalian udah tahu kan apa itu TBC, seberapa parah sakit TBC, dan cara untuk menangani sakit TBC. Jadi, kalian harus lebih berhati-hati ya guys dengan penyakit TBC. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa lagi. Dadah! Hai guys, welcome to our video. Di video kali ini kita cara mengobatinya. Tunggu, tersentuh. Nah, karena sudah berakhir, Jadi masih banyak dari kita yang penasaran bagaimana oh my gosh. Wait a minute. Who are you? Selanjutnya adalah proses program. Tak cukup untuk bisa mengetahui dari penyakit. Tak cukup sampai di mana kalian mengenal penyakit. Tak cukup sampai di mana kalian bisa mengerti.